kembali lagi bersama saya Tami dan rekan saya Asya yang yaitu Asya sayang banget, aduh. Kembali lagi kita di podcast Tamasya. Kita keliling-keliling kemana? Kemana? Ke Inggris, ke Paris, ke Jerman. Enggak lah, Kita keliling-keliling di otak kita aja. yang ada di otak kita yang lagi happening akhir-akhir ini nih. Topik apa tuh Kak Tami? Harus yang asik, menggelitik banget ya. Mulai flashback dari tadi malam gitu kali ya. Tadi malam sebelum tidur aku nge-scroll aplikasi X yang dulunya namanya Twitter. Kita berdoa Kak Tami. Jadi tuh aku scroll X ya biasa lah ya. Abis hari yang penat gitu kan, pastinya pengen yang ya lihat-lihat meme gitu kan. Nah terus ada tweetan yang lagi happening banget nih. Apa tuh? Nah itu tentang self reward. Self reward ya. Kalau Kak Tami, self reward kan biasanya ngapain? Kalau aku sih biasanya self reward ya, mungkin kalau jajan pastinya yang mahal. Apa itu? Sombong amat. Boleh kali biar teman-teman juga tahu. Ini gimana? Kalau aku biasanya self reward aku tuh kalau habis berkegiatan nih pasti aku tuh jajan makanan yang banyak banget. Sama biasanya tuh aku tidur di pelukannya Minggu. Lucu ya. Kendalikan diri. Aku mau tunjukin dulu deh tweetan-tweetan yang ngebikin aku kayaknya harus di bringing up ke sini nih. Topiknya nih misalkan nih ada apa tuh? Coba lihat. tweetan self reward itu bukan boros tapi bentuk cinta buat diri sendiri. You work hard, you treat yourself. Hal sederhana seperti istirahat atau beli sesuatu yang kamu suka bisa bikin kamu lebih semangat. Kita tiduran di rumah sambil Netflix aja udah termasuk self reward. Oh iya benar banget. Nah selanjutnya mungkin mau dibaca Teh Hasya. Kebanyakan self reward tuh padahal duitnya pas-pasan, itu hitungannya self harm. Itu kayak kita kan. Kita sih sebenarnya Self reward tuh. itu harusnya self reward sih. Tapi jadi Kita lihat lagi tweetan selanjutnya. Ekonomi sulit tapi self reward kok jalan terus. Ini kayak Gen Z banget. Gen Z banget, Gen Z in this banget. ekonomi Iya. self reward terus. Wih, ternyata banyak banget ya pandangan self reward dari yang negatif sampai yang positif ya kan? Oh iya betul banget. Makanya nih aku udah nge-invite nih teman-teman aku yang kayak mereka bakal sharing-sharing menurut mereka self reward kayak gimana dari orang yang YOLO ada yang ngebahas ada sisi psikologisnya juga nih Teh Hasya. Psikologis banget ya. Psikologis banget. Siapa tuh? Blackpink kah? Halo guys. Blackpink ya. Halo Apa kabar nih, guys? Baik, alhamdulillah baik. Baik. Banget. Oke, mungkin boleh perkenalan dulu namanya siapa gitu. Ya, halo semuanya. Halo. Jadi kenalin nama aku Andini Dwi Ramadhani atau dipanggilnya Andini. Halo semuanya, kalau aku namanya Sofianisa Tosono, biasa dipanggil Sofi aja. Halo Sofi aja. Nama aku Nada. Inti deh langsung ke daging gitu ya. Daging banget. Tapi bukan menurut kalian ya. Kita akan masuk ke self reward. Menurut kalian self reward itu tuh apa sih teman-teman? Menurut aku self reward tuh kayak untuk motivasi aku biar aku tuh naikin performa aku setiap harinya. Itu kayak penghargaan ke diri aku sendiri gitu lah. Jadi selama aku bisa mencapai sesuatu, jadi aku bakal ngelakuin self reward kayak gitu. Ini tipe yang abis berkegiatan langsung self reward sih. Iya, istilahnya Biar ada motivasi lagi. Iya, bentuk menghargai diri gitu kayak. Kalau dari Sofi, Sofi. Ya, aku setuju sih sama Andini, tapi kalau menurut aku self reward itu kayak ngasih diri sendiri hadiah kecil gitu loh. Jadi misalnya kayak kemarin kan ada kuis statis, wih kayaknya skornya bagus nih, jadi langsung kayaknya bagus nih, jadi ya langsung aja beli apa dessert atau apa gitu. Jadi menurut aku itu self reward sih. benar. Nada nih. Oke, kalau aku yang nggak jauh beda sih kan dari tadi kan yang self reward bahasa Indonesianya hadiah diri, jadi itu emang kayak buat penghargaan ke diri sendiri, buat motivasi kan ke kita. Tapi denger dari luar kalian tuh ngobrolin tweet tadi ya, tadi kan kalian ngobrolin tweet terus tuh ada yang bilang kalau misalkan self reward tapi duitnya pas-pasan itu self harm. Nah itu mungkin contoh, aku pengen bahas yang itunya aja sih yang kayak agak nyelenehnya itu
self reward ketika udah nggak salah tempat, terus juga jadi nggak kekontrol. Itu kan jadinya kayak lebih ke boros gitu ya. Terus kalau salah tempat tuh mungkin aku pengen bahas ada yang namanya stress coping. Jadi orang tuh jadiin self reward yang sebenarnya buat ngapresiasi setelah kita nyampein sesuatu atau mencapai sesuatu, malah jadi buat stress coping. Stress coping itu kan ada dua, ada yang stress coping problem fokus sama emotional fokus. Kalau problem fokus langsung nyelesain masalah, terus kalau emotional itu lebih kan nenangin diri baru nanti nyelesain masalah. Nah, kadang self reward malah jadi stress coping. Kalau terus-terusan kan kayak setiap stress beli Sendiri ya. siapa ya? Iya, jadi kayak gitu sih kalau menurut aku self reward. Mungkin karena internet juga ya. Iya. Macam ya. Iya, kalau Teh Asya tadi masuk kemana? Yang sama Minggu itu ya, Yang sama Minggu itu kayaknya udah. itu kayak Itu namanya udah stres. Oke, mungkin lanjut gimana nih kalau kalian masing-masing narasumber nih menerapkan self reward kalian gitu. aku sih sebenarnya, jadi kalau aku sistem itu pokoknya harus mencapai sesuatu dulu baru self reward. Jadi kayak kalau misalnya nggak mencapai sesuatu ya nggak self reward terus gitu. Jadi kayak kalau aku pribadinya yang nggak muluk-muluk, jadi yang simpel-simpel aja, kayak misalnya baca webcomic di kamar, sendirian di kamar sambil ngemil gitu-gitu. Terus aku tuh sebenarnya make sistem, salah satu teori yang dari humanisme itu dari Abraham Maslow, yaitu hierarchy of needs ya. Itu aku masukin ke esteem needs, dimana namanya penghargaan diri, yang itu dari awal udah jelasin dari awal kan, kalau misalnya self reward ini sebagai penghargaan diri, jadi kayak gitu. Sebagai penghargaan diri setelah mencapai sesuatu, jadi harus mencapai sesuatu dulu kalau aku sih. Kalau menurut Kak Sofi, Kalau menurut aku sih, aku self reward itu tergantung mood sih. Jadi kalau misalnya terserah mau happy, mau sedih, mau stres, aku pasti cari yang manis-manis. Kayak tadi sebelum aku ikut podcast ini, aku beli es krim. Tapi jujur kadang habit self reward aku itu sedikit boros. Jadi kayak kadang aku notice juga uang jajan aku sampai nipis gitu. Kalau misalkan dari Mbak Nada nih. Jadi kalau aku setuju sama Andini. Emang lebih baik kayaknya kalau misal kita tuh capai sesuatu dulu, karena kan self reward itu mungkin ini beda teori tapi sama aja kayak tadi dibilang itu. Kalau dia hierarchy of needs ya, kalau aku mungkin lebih ke self reinforcement, dimana supaya itu motivasi aku supaya ngelakuin hal baik itu lagi. Bukan kalau misalkan stress coping, bukannya kita itu cari solusinya, bukan lari dari masalah gitu. Kira-kira selain faktor psikologis nih, apa sih yang mempengaruhi pilihan self reward kalian? Kalau aku hitungannya kebiasaan dari kecil sama dari faktor keluarga ya, karena biasanya kayak ibu itu ngebiasain kalau misalnya ngasih reward itu setelah mencapai sesuatu dulu. Jadi kalau misalnya kita belum dapat sesuatu, itu belum dapat rewardnya. Misalnya kalau misalnya udah dikasih target nih, kamu harus juara 1 gitu, misalnya dari juara 1 lomba gitu kan. Nah kalau misalnya nggak kesampaian di situ, berarti ya udah nggak dapet. Nah itu jadiin kebiasaan sih dari kecil sampai gede, jadi rasanya ya kayak gitu, udah kebiasaan dari kecil sama faktor keluarga, ibu terutama sih ya. Kalau dari Kak Sofi nih, Kalau menurut aku sih faktor keuangan itu punya pengaruh besar banget di self reward. Jadi kalau menurut aku sih beberapa orang yang punya budget longgar itu biasanya suka self reward yang misalnya kayak beli cemilan, kalau enggak beli merchandise atau apa gitu. Tapi kalau misalnya keuangan lagi ketat sih bisa yang lebih sederhana kayak istirahat, kalau enggak kayak nonton film, nonton K-drama, nonton apa yang kesukaan diri sendiri sih. Iya, itu aja sih. Kalau nggak baca novel. Oh iya, baca novel juga ada, Wattpad juga gratis. Webtoon, atau biasanya Sofi juga bisa gambar loh. Oh iya. Itu juga termasuk ke self reward kamu nggak sih Sofi, kalau lagi gambar-gambar gitu atau cuma hobi aja? Bisa dua-duanya sih. Oh, Self reward and hobby bisa. Kalau aku gimana pengaruhnya ya? Kalau dari Andini sama Sofi kan itu kayak internal atau yang udah akrab sama mereka ya, dari lama kayak orang tua sama keuangan karena mungkin ekonomi itu struktural ya, turunan atau bisa juga diraih sih, tapi kayak untuk
seumuran kita, bisa aja itu masih struktural. Itu mungkin selain dari itu ada internet. Kita kan sekarang kayak udah terbuka banget ke internet ya, dan di internet itu apa sih yang lagi marak sekarang itu banyak banget tentang awareness terhadap mental health. Nah, benar sih, benar. betul kan, jadi Betul, kayak betul, kita betul lebih banget. sayang sama diri sendiri, terus kita juga lebih aware gitu loh, kayak kalau kita udah mencapai ini mungkin bisa nih kita hadiahin diri kita. Itu kan banyak banget kan di internet sekarang kan kayak gitu. Makin aware lah kita tuh, apalagi ada internet jadi semua orang bisa lihat, kita makin aware juga. Tapi mungkin karena di internet itu macam-macam ya, konten itu dibuat dari berbagai macam orang. Ada yang ekonominya menengah ke atas, atau menengah atau ke bawah, dan itu tuh kita nggak bisa nyaring, dan standarnya otomatis beda-beda dong, standarnya beda-beda, tapi kita nggak bisa nyaring, jadi kayak kita ikut-ikutan. internet Mm-mm. bisa sih, tapi emang iya Iya, kayak tadi aja kayak ada yang bilang kalau self reward tuh kayak ya udah itu tuh kan penghargaan diri, jadi nggak apa-apa boros hitungannya gitu kan. Kayak kadang-kadang tuh membenarkan hal yang sebenarnya tuh intinya nggak boleh kan aturan. Kayak kalian sendiri tuh kan sudah tahu kalau misalnya boros tuh sebenarnya nggak boleh, tapi kadang-kadang sebagai embel-embel ini self reward kok gitu. yang penting kan bikin diri kita senang. Nah, Silakan didebatkan. Emang benar sih, kayak kadang-kadang bahkan tuh aku lagi ngerjain tugas gitu kan, belum kepikiran nih mau self reward apa, karena di tengah-tengah tugas ya biasalah, di tengah-tengah tugas istirahat scroll TikTok gitu kan, lewat nih ada jampong lah, ada topoki lah atau apa gitu kan, aku langsung kayak pikiran, oh berarti nanti aku abis selesai tugas ini aku mau langsung GoFood gitu, mau GoFood apa gitu. Jadi internet emang lumayan nge-influence. Nah, tugasnya belum selesai. Yang penting kan reinforcement nih dulu, reinforcement. oh iya benar. Masing-masing narasumber sendiri nih, gimana sih kalian mastiin self reward kalian tuh nggak nguras dompet dan tetap sesuai posisinya dan porsinya. Kalau aku mungkin ini tadi tuh menarik banget Andini bahas tentang teori hierarchy of needs, dimana yang kebutuhan dasarnya itu ada untuk fisiologis, kita menuhin dulu tempat tinggal, sandang pangan papan ya, makan, tempat tinggal, pakaian kita penuhin itu dulu. Terus yang setelahnya itu ada tentang keamanan diri, kenyamanan diri, itu kayak mungkin kebersihan sekitar kita gitu kan ya. Aku ngelihat itu banget sih, kebutuhan kita sebagai manusia tuh apa dulu sih. Jadi kalau misalkan aku pengen nge-reward diri aku mastiin dulu aku udah secure, mulai dari tempat tinggal aku, pakaian aku, makan aku. Terus juga kan nggak mungkin aku beli apa ya, barang yang lagi ini sekarang tuh kayak Misalkan kayak gini, kayak mungkin beli tumbler mahal nih, Iya, abis itu, waduh. tapi lu abis itu makan Indomie 3 hari sekali. Kalau aku setuju sama Nada. Jadi sesuai yang aku bilang dari awal tadi, kalau aku pakai teori ini kan, hierarchy of needs, jadi kayaknya aku bisa pakai teori ini ya. Jadi kayak ya udah, pokoknya intinya nyesuaiin dulu yang pokok-pokoknya dulu, baru self reward. Kayak yang tadi aja di awal, kalau misalnya target dulu sesuai dengan yang pokok-pokok dulu, baru reward. Sebenarnya jujur ya kan, yang buat self reward aku itu yang menguras dompet ya. Tapi ini buat sebagai refleksi diri sendiri ya. Jadi kalau misalnya untuk self reward gitu, mungkin kita harus tahu batas ya. Kayak kita kan tadi kayak Nada sama Dini bilang ada yang teori hierarki apa of needs yang dari Maslow. Ya pokoknya kita harus tahu dulu, misalnya kayak kebutuhan dasarnya kayak uang makan, uang transportasi, atau uang buat tugas kuliah. Ya sebenarnya gitu aja sih. Kalau misalnya itu udah ke cover, self reward baru boleh jalan. Self reward nih dari Sabang sampai Merauke. Ya dari definisinya, dari bagaimana nerapinnya, terus gimana ngatasinnya gitu ya, terus bagaimana beragam dan beragam banget ya ternyata. Kita juga dapat pelajaran sih buat ingat gak boros. Ya ingat gak boros. Terus kita juga harus pelajarin guys, kalau misalkan setiap manusia tuh memiliki diri yang berbeda-beda gitu. Jadinya kayak kalau kalian ngelihat ini orang self reward mulu, doain semoga aku juga gitu. Positif aja ya. Positif aja. Stay positif. Betul banget, setuju banget. Jadi
dari pandangan humanistik itu tuh manusia tuh dilihat dari cara mereka tumbuh, cara mereka didengar, terus abis itu dihargain juga gitu. Jadi tuh ngasih servis itu tuh bilang ke diri sendiri kayak lo tuh hari ini keren banget, usaha lo udah gede banget, jadi lo harus kasih diri lo sendiri hadiah kecil gitu. Ya, asal mindful juga ya. Apa gimana? Mindful. Ya istilahnya mikir kids. Ya bukan pelarian masalah hidup ya. Self itu tuh harus nambah energi, bukan menambah peletan. Coba gedein lagi tadi nggak kedengeran. Gimana? Ulangin lagi tadi nggak kedengeran. Aduh. Bukan pelarian dari masalah hidup. Self itu tuh harus nambah energi, bukan nambah Letter. Oke, mungkin hari ini kan kita udah bener-bener insightful banget nih pembahasannya daging berkolesterol tinggi gitu ya kan. Pertama ya aku sama Teh Asya nih mau ya berterima kasih lah nih udah repot-repot mau datang ke studio gini ya kan. Thank you banget. Hujan-hujan apalagi kesininya ya. Iya bener. Kak Andini, Kak Sofi sama Kak Nada, kita Aman dapat aja, Teh pelajaran Asya. banget hari ini. Mm-mm. Podcast Tamasya ini. Iya, next time kita akan keliling-keliling kemana lagi? Stay tune Stay aja. tune aja. Terima kasih sudah menonton dan Stay healthy, stay happy, and stay slay. Dadah.